Baik, Bapak sekalian, pagi hari ini kita lanjutkan bacaan terjemah hadis dari kitab Shalahiyatus Shalihin. Pagi hari ini kita masuk di bab yang kedua, ya, tanda-tanda cinta kepada Allah. Tanda cinta Allah kepada hambanya dan perintah untuk menghiasi diri dengan berusaha menanggapinya. Di dalam kitab Madarijus Shalihin, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengucapkan kecintaan Allah kepada para wali, nabi dan rasul-rasulnya merupakan sifat tambahan atas rahmat, ihsan dan karunia-Nya. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan konsekuensi akibat cinta, karena tatkala dia mencintai mereka, maka bagi mereka adalah bagian yang sempurna dari rahmat Allah. Adapun menurut golongan Jahmiyah, ya, Allah itu tidak bisa mencintai atau tidak bisa dicintai, namun tidak mungkin mereka mendustakan nas-nasnya. Jadi ada beberapa pandangan juga, ya. Selain itu mereka juga menampilkan nas-nas atau cinta kepada Allah kepada hambanya berupa kebaikan dan pemberian pahala kepadanya. Bahkan mungkin mereka akan menampilkan cinta Allah itu dengan pujian dan sanjungannya atas mereka dan hal-hal yang semisalnya. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 31. Ayat ini disebut sebagai ayat mu'minah, yaitu ayat untuk memuji. Karena ketika hati telah melakukan cinta kepada Allah, maka Allah menurunkan padanya ayat ini sebagai ujian untuk membedakan mana cinta yang sungguh-sungguh dan mana cinta yang pura-pura. Masuki hadis berkaitan dengan hal tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan padanya, dan seseorang masih akan terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya jika ia mendengar, pandangannya dengannya ia memandang, tangannya dengannya ia mengukur, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya, dan jika dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Dalam hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka dia berseru kepada Jibril, sesungguhnya Allah SWT mencintai si fulan, karena itu cintailah dia, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, karenanya cintailah dia, maka fulan itu pun dicintai oleh penghuni langit. Selanjutnya dia diterima dan dicintai oleh penghuni bumi. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka ia akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai si fulan, karena itu cintailah dia, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berseru di langit seraya berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah, maka para penghuni langit itu pun mencintainya. Kemudian dia dicintai dan diterima oleh penghuni bumi. Dan jika dia membenci seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci si fulan, karena itu bencilah dia, maka Jibril pun membencinya. Selanjutnya Jibril berseru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, karena ia bencilah dia, maka penghuni langit pun membencinya. Kemudian dia dibenci oleh seluruh penghuni bumi. Kandungan hadis yang menjadi ibrah atau pelajaran dalam kecintaan dan kebencian terhadap seorang manusia hanya terletak pada kecintaan dan kebencian terhadap orang-orang yang mempunyai keutamaan dan kebaikan. Dan dalam hal itu kebencian orang-orang fasik kepada orang-orang yang soleh tidak akan menggetarkannya. Demikian pula kecintaan mereka kepada sama orang yang fasik. Dengan demikian orang mukmin melihat dengan cahaya Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Jadi ini maksudnya cinta terhadap kebaikannya. Kemudian penetapan sifat atau mahabbah, cinta dan kalam bagi Allah
atau Rabb semesta alam. Ketaatan para malaikat itu bersifat mutlak dan tidak diragukan. Kalau malaikat Jibril sudah mendapatkan perintah untuk mencintai seseorang, kemudian diinformasikan seluruh penduduk langit ini siapa? Ya, terutama malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Jibril alaihissalam adalah pemuka para malaikat sekaligus penyampai misi dari Allah mengenai hal-hal yang diwahyukan kepada hamba-hambanya. Di antara malaikat dan malaikat Jibril adalah punya keutamaan tersendiri. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia akan dicintai oleh penghuni langit dan bumi. Dan barang siapa yang dibenci oleh Allah, maka dia akan dibenci oleh penghuni langit dan bumi. Oleh karena itu hendaklah orang berusaha untuk menggapai cinta Allah, yaitu dengan mengikuti Rasulnya serta bertakarub atau mendekatkan diri kepadanya, dan melaksanakan semua yang diwajibkan kepadanya serta meningkatkan amal ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemurkaan. Yang namanya dibenci itu tentu apalagi Allah dan para malaikatnya itu sangat rugi. Oleh karena itu kita berusaha sebisa mungkin melakukan perbuatan yang Allah cintai sehingga kita dicintai oleh seluruh makhluk. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus seorang untuk memimpin sekelompok pasukan, dan di dalam sholat mereka dia selalu membacakan ayat-ayat kepada sahabat-sahabatnya dan menutupnya dengan bacaan Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dan ketika pulang mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka beliau pun bersabda, tanyakanlah kepada mereka untuk apa maksud mereka melakukan hal tersebut. Maka mereka pun bertanya kepadanya, dan orang itu menjawab, karena ayat itu mengandung sifat Allah yang Maha Pemurah sehingga aku senang untuk membacanya. Kemudian Rasulullah bersabda, beritahulah kepadanya bahwa Allah yang Maha Tinggi mencintainya. Jadi ada orang membaca setiap hari kulhu terus, ternyata setelah dikonfirmasi bukan hanya kulhu, kok kulhu terus sih, kenapa? Karena dia cinta dengan kulhu. Kemudian Rasulullah menginformasikan bahwa Allah juga mencintainya. Jadi bukan hanya hafalannya bukan kulhu doang, tapi setiap yang dibaca itu karena rasa cintanya. Ada hadis di dalam suatu syariah atau pasukan harus ada seorang pemimpin, dan pemimpin pasukan itu hendaknya menjadi imam bagi mereka dalam sholat dalam segala hal ya sebenarnya. Misalnya kita kemarin ketua DKM pergi ke Kuningan, itu harus ada pemimpinnya yang memimpin. Karena 3 orang muslim ya bepergian, tidak ada pemimpin atau ketuanya. Memang karena pentingnya kepemimpinan ini. Tidak boleh menentang pemimpin selama tidak menyuruh kemaksiatan yang nyata, dan yang demikian itu dikhawatirkan menimbulkan perpecahan dan terjadinya perselisihan di antara orang-orang yang dipimpinnya. Jadi wajib taat selama yang diperintahkan itu bukan maksiat. Protes yang dilakukan terhadap seorang pemimpin hendaknya dilakukan di depan pemimpin atau panglima tertinggi. Penempatan sifat-sifat tauhid Allah, bahwasanya Allah mempunyai zat dan sifat, dan sifat-sifat itu bukan zat. Jadi kita meyakini yang ini mungkin saya sampaikan Pak Ustaz tadi mengenai tauhidnya, sifat-sifat Allah. Para sahabat selalu merujuk kepada Rasulullah SAW untuk meminta fatwa tentang setiap hal yang mereka belum mengetahui hukumnya. Di zaman Rasulullah bisa langsung. Untuk saat ini kita bisa bertanya pada guru, pada orang yang memahami, yang mempunyai kemampuan. AI sifatnya hanya alat bantu untuk hal-hal tertentu, tidak bisa dipertanyakan. Kemudian keutamaan surah Al-Ikhlas, karena surah ini mempunyai tauhid yang diwajibkan bagi Allah dan berbagai haknya atas hamba-hambanya, baik itu berupa pengarahan makhluknya dan kebutuhan kepada makhluknya serta tujuan mereka kepadanya untuk urusan. Mencakup juga pensucian terhadap Allah bahwa dialah ilah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Perbuatan itu tergantung pada tujuannya. Oleh karena itu barang siapa mendekatkan diri kepada Allah untuk melaksanakan perbuatan yang dicintainya, maka Allah pun akan mencintainya. Jadi sahabat tadi adalah niatnya karena cinta Allah membaca Qul. Kemudian tidak menghilangkan sesuatu ketaatan sekecil apapun bentuknya. Sebab di antara amal perbuatan itu ada yang menghantarkan seseorang sampai ke derajat tinggi, meskipun amal perbuatannya itu kecil dalam pandangan manusia. Dan dalam hadis ini terdapat penolakan terhadap pendapat orang yang bagi agama menjadi 2, isi dan kulit.
Ya, ada juga pendapat bahwa agama itu masih ada, maksudnya dibedakan dalam berbagai kebaikan-kebaikannya. Diperbolehkan mengulangi satu surat dalam surat, satu surat dalam surat. Sebab sahabat di atas membaca surah Al-Ikhlas pada setiap selesai baca Al-Fatihah dalam satu surat. Boleh ya. Jadi tadi udah kulhu, sekarang kulhu lagi. Tadi sudah Anas, tadi Anas lagi, boleh. Meskipun Rasulullah memerintahkan baca yang paling mudah kita kuasai. Hadis berikutnya, larangan menyakiti orang soleh, orang-orang lemah, dan orang-orang miskin. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh maka dia berada di bawah jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai sekali-kali Allah menarik jaminannya kepada kalian karena sesuatu yang kalian kerjakan. Sebab barang siapa yang jaminannya ditarik darinya karena perbuatan tersebut, maka pasti Allah akan melakukannya. Kemudian dia akan mencampakkan wajahnya ke neraka jahanam. Pengesahan hadis ini diberikan menjunjung kehormatan kaum muslimin dan penjelasan hak-hak mereka serta kasih sayang terhadap mereka. Nah, kita yang sudah sholat subuh ini kita berharap mendapatkan jaminan dari Allah. Jangan sampai jaminan itu ditarik oleh Allah karena kita melakukan perbuatan yang tidak baik atau pelanggaran. Kemudian menghukumi manusia berdasarkan kondisi lahiriahnya, sedangkan kondisi batiniah diserahkan kepada Allah. Nah, di sini berkaitan dengan hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, radhiyallahu anhu Ibnu Umar ya, Umar dan anaknya berarti. Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka telah mengerjakan semua itu, berarti mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku kecuali dengan ketentuan Islam. Adapun perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Kandungan hadis, peperangan dalam Islam ditujukan kepada para penyembah berhala sehingga mereka masuk Islam. Dan bukti masuknya mereka ke dalam agama Islam adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Demikian juga dengan pengakuan terhadap rukun-rukun Islam lainnya. Dan tidak disebutkan rukun-rukun Islam lainnya itu dalam hadis ini. Bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik karena pada waktu itu belum diwajibkan atau karena dirasa cukup untuk penyebutan urutan teratas sebagai peringatan terhadap urutan terbawahnya. Jika penyembah berhala telah mengumumkan keislaman mereka, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, sedangkan perhitungan batin dan kebenaran hati mereka terserah kepada Allah. Adapun kita hanya perlu bermuamalah dengan mereka seperti halnya bermuamalah dengan kaum muslimin lainnya dan memperlakukan hukum-hukum Islam di dunia. Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan diterimanya amal dan sifat lahiriah dan bahwasanya menghukumi sesuatu itu berdasarkan lahiriahnya saja. Pernah ada seorang sahabat yang berperang, kemudian musuhnya itu sudah kondisi terjepit, kemudian menyatakan keislamannya, namun tetap dibunuh. Mengenai hal tersebut Rasulullah sangat marah ya, bahwa kita tidak tahu isi hati seseorang. Jadi kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu terlepas dia niatnya menyerah atau benar-benar tulus adalah hak Allah. Berikutnya dari Abdullah bin Hushaim radhiyallahu anhu yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar terhadap semua yang diibadahi kecuali Allah, maka darah hartanya haram untuk diganggu dan perhitungan itu terserah kepada Allah. Darah, harta, kehormatan kaum muslimin itu selalu terlindungi, tidak boleh berlaku zalim terhadapnya dan tidak boleh diganggu. Kita memutuskan hukum berdasarkan lahiriahnya saja, sedangkan batinnya diserahkan pada Allah. Nah, ini hati-hati ya, tidak boleh menuduh atau berprasangka buruk terhadap keimanan seseorang. Satu lagi dari Abu Ma'bad al-Miqdad al-Aswad yang berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, apa pendapatmu jika aku bertemu dengan seorang kafir lalu kami berperang sehingga dia memotong salah satu tanganku dengan pedang, kemudian dia berlindung dariku di sebuah pohon seraya berkata, aku
sekarang masuk Islam karena Allah, maka apakah aku boleh membunuhnya? Setelah dia mengucapkan perkataan itu, wahai Rasulullah, beliau pun menjawab, jangan membunuhnya. Lalu katakan, wahai Rasulullah, dia telah memotong salah satu tanganku. Baru setelah itu dia mengucapkan kata-kata itu, maka beliau berkata, jangan kau membunuhnya. Jika kau membunuhnya, maka dia akan menduduki kedudukanmu sebelum kau membunuhnya, sedangkan kamu menduduki kedudukannya sebelum dia mengucapkan kata-kata yang diucapkannya. Muttafaqun alaih. Makna kalimat dia menduduki kedudukanmu adalah terlindungi darahnya dan ditetapkan keislamannya, sedangkan kalimat engkau akan mendudukinya berarti darahnya diperbolehkan untuk dikisos karena dia menempati kedudukannya dalam kekufuran. Allah. Kandungan hadis, menurut hukum Islam, darah dan harta kaum kafir yang melakukan peperangan terhadap Islam dan kaum muslimin adalah halal, ya, ketika dalam peperangan orang-orang kafir. Orang-orang yang darinya telah muncul tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dirinya masuk Islam, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, maka telah dihalalkan untuk dibunuh. Saya masuk Islam atau dia, tapi sekarang banyak orang-orang non-Islam, astagfirullah, insyaallah, dan sebagainya. Barang siapa membunuhnya dalam keadaan mengerti keharamannya, maka baginya berlaku hukum kisos. Sedangkan orang yang tidak mengerti atau melakukan penakwilan, maka dia harus membayar diat atau denda. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat, di mana mereka membunuh seorang yang telah mengumumkan keislamannya. Para sahabat itu mengira bahwa mereka melakukan hal tersebut karena takut dibunuh, sehingga mereka pun membunuhnya. Maka Rasulullah pun membayar diat atau tebusan untuk mereka. Dalam menafsirkan sabda Rasulullah, jika engkau membunuhnya, maka dia akan menduduki kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya, sedangkan engkau menduduki kedudukannya sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Penyusun, yakni Imam An-Nawawi, telah melakukan hal yang benar, di mana dia mengatakan orang yang membunuh orang tersebut darahnya menjadi halal setelah sebelumnya terlindungi, karena dia telah melakukan sesuatu yang mengharuskan hukum kisos atasnya, dan tidak berarti bahwa dia telah menjadi kafir dan darahnya pun halal untuk ditumpahkan. Oleh karena itu, hadis ini tidak bisa dijadikan hujah bagi kaum Khawarij dan generasi penerus dari orang-orang yang senang mengkafirkan atau telah menjadikan pengkafiran pada pemeluk agama Islam. Sedangkan orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid, maka darahnya masih tetap terlindungi dan masih tetap sebagai pemeluk Islam, sehingga terlihat hal-hal yang bertolak belakang darinya, kecuali jelas-jelas mengumumkan kekafirannya. Di dalam hadis ini terdapat petunjuk yang mewajibkan agar tetap tegar saat bertemu dengan musuh meskipun mengalami luka-luka. Tidakkah engkau melihat apa yang dikatakan oleh penanya pada Rasulullah? Dia telah memotong salah satu tanganku, baru setelah itu dia mengucapkan kata-kata tersebut. Hawa nafsu seorang muslim harus tunduk pada syariat dan tidak boleh fanatisme dan balas dendam. Jadi dalam kondisi terluka, tentu sulit ya. Misalnya dalam peperangan tadi, sahabat tadi sudah dipotong tangannya, kemudian yang memotong tangannya ibaratnya mau cari aman, gitu ya, aku masuk Islam gitu. Nah, kata Rasulullah jangan gitu. Jadi insya Allah perjuangan para sahabat itu dalam mempertahankan keimanan, perjuangan Islam memang sangat berat dan wajar kalau balasannya adalah surga. Makanya nanti Sahid itu memang merasakan yang luar biasa. Hamzah harus dibelah, harus dipotong-potong. Ja'far sampai diputus, ditebas tangan badannya. Umar, Abu Bakar, Utsman, semuanya mengalami hal yang benar-benar menyakitkan dalam proses itu. Karena mati syahid itu memang balasannya adalah surga. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para sahabat dalam mencintai sesama muslim, menghindari diri dari dosa, mempertahankan hak-hak kaum muslimin, ya, melindungi kehormatannya. Kita bisa lakukan pada diri kita, keluarga kita, dan terutama saudara-saudara kita semuanya. Saling mencintai karena Allah, membenci seorang karena perbuatannya yang tidak baik misalnya, kemudian mencintai seorang karena sama-sama memberikan diri pada Allah, sehingga kita semua pada akhirnya mendapatkan predikat dicintai oleh Allah, para malaikat dan seluruh penduduk langit, serta akan kembali pada penduduk bumi pula. Dan kita berlindung pada Allah, semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, malaikat dan penduduk bumi pada Allah juga. Demikian, semoga bermanfaat.
semua kebenaran datang dari Allah, kesalahan kelemahan pribadi kami adalah kami beristighfar, astagfirullahaladzim. Para jemaah mohon kami dimaafkan dan diluruskan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.